Jadi orang lain adalah neraka. Ini seolah-olah ungkapan ini ungkapan yang berat sekali. Padahal mari kita kita bongkar gitu ya, kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbicara soal filsafat eksistensialis Jean-Paul Sartre. Jadi sebenarnya filsafat itu bukanlah sebuah diskursus yang mengerikan ya. Namun dia lebih kepada metode berpikir dasar. Nah, kenapa kemudian filsafat itu di pandangan umum masyarakat awam terlihat seolah-olah adalah ilmu pengetahuan yang menyesatkan, ilmu pengetahuan yang bisa menjebak seseorang ke dalam kegelapan dan lain sebagainya. Padahal filsafat itu adalah metode berpikir dasar gitu. Jadi metode berpikir dasar ini sering kita temukan di dalam kehidupan realitas gitu. Contoh kecilnya ketika kita berhadapan dengan anak-anak gitu kan. Anak-anak itu kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan gitu. Mungkin ketika anak-anak itu bertanya, siapa itu Tuhan, siapa itu hantu, dan lain sebagainya. Kita mau jawab apa gitu kan. Padahal itu pertanyaan dasar yang kita sering sekali mengabaikannya gitu. Nah, karena keterbiasaan kita mengabaikan sesuatu yang dasar itu, sehingga seolah-olah materi-materi filsafat itu materi yang sulit, membingungkan dan lain sebagainya. Padahal adalah pembahasan-pembahasan dasar gitu. Bagaimana sih pembahasan dasar itu? Ini salah satu contoh di dalam filsafat eksistensialis Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa neraka adalah orang lain gitu. Neraka adalah orang lain. Di dalam sebuah kutipan Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa ketika kita berpikir mengenai diri sendiri, ketika kita mencoba mengenal diri kita, pada dasarnya kita menggunakan pengetahuan mengenai diri kita yang sudah dimiliki oleh orang lain. Kita menilai diri kita dengan cara yang dipakai dan diberikan oleh orang lain untuk menilai diri kita. Apapun yang dikatakan mengenai diri saya, penilaian orang lain pasti sudah masuk di dalamnya. Apapun yang saya rasakan mengenai diri saya, penilaian orang lain pasti sudah masuk di dalamnya. Ini berarti bahwa kalau relasi saya dengan orang lain buruk, saya menempatkan diri saya dalam ketergantungan total pada orang lain. Kalau demikian, saya sungguh-sungguh berada dalam neraka. Jadi orang lain adalah neraka. Ini seolah-olah ungkapan ini ungkapan yang berat sekali. Padahal mari kita kita bongkar gitu ya, kita bongkar pemikiran dasarnya atau metode berpikir dasarnya atau filsafatnya. Apa sih neraka gitu kan? Neraka adalah sesuatu yang menyiksa. Itu sudah pasti pengetahuan umum kan. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mengganggu psikologis dan lain sebagainya. Itu neraka. Nah, orang lain itu siapa itu? Orang lain adalah manusia selain diri kita gitu, orang lain. Kenapa Jean-Paul Sartre mengatakan orang lain adalah neraka? Mari kita lihat baik-baik. Di dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh kebudayaan. Oke. Kita dipengaruhi oleh kebudayaan
kita berbahasa dengan bahasa ibu kita. Padahal kalau dulu kita lahir di Arab, maka kita akan jadi orang Arab, atau di Inggris akan jadi orang Inggris. Dan kalau kita dilahir di Inggris, kemudian sejak kecil kita berada di Indonesia, maka kita dikontaminasi, diintervensi oleh Indonesia. Maka kita tidak akan pernah bisa berbahasa Inggris, kan gitu. Artinya apa? Lingkungan kita itu mempengaruhi, mengintervensi struktur berpikir kita. Nah, dengan sendirinya nilai-nilai kebudayaan, metode berpikir kita, dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Contoh kecil saja. Sebuah gelas misalnya, kita sepakati sebuah gelas itu adalah tempat air. Kalau kita mengganti kata gelas, menggunakan kata bahwa gelas itu tidak lagi kita sebut sebagai gelas, misalnya kita sebut sebagai mangkok, maka kita akan menjadi orang yang aneh sedunia gitu. Karena orang Indonesia sepakat bahwa gelas itu ya itu gitu. Sementara kita ganti namanya. Itu yang disebut ada penilaian umum yang menyiksa kita untuk tidak bebas. Kita harus mengikuti aturan. Itu yang disebut oleh Jean Paul Sartre. Di saat kebebasan kita direnggut, itu artinya kita dibelenggu oleh sekeliling kita. Siapa yang membelenggu? Setiap orang yang kita temui. Entah itu orang tua, guru, teman, macam-macam, semua. Ada nilai baik, buruk, dan lain sebagainya. Dan kita hidup di dalam situasi itu. Jadi kita diatur oleh penilaian baik dan buruk oleh orang lain. Ini yang disebut neraka. Sehingga tidak heran jika banyak generasi terlahir hanya untuk mencari nilai agar terlihat baik oleh orang lain. Gitu. Sehingga banyak juga orang yang terlahir dengan keterbelakangan mental, tidak pede dengan hidupnya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bermimpi. Karena memang dia terlahir dalam keadaan miskin, ketidakberuntungan lokasi, dan lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya neraka itu adalah di sekitar kita. Neraka itu adalah orang lain. Padahal kita sebagai individu memiliki kebebasan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Jean Paul Sartre. Dan filsafat sangat sederhana gitu. Mempreteli atau menjelaskan hal-hal yang tidak jelas. Bukan sesuatu yang mengerikan. Kira-kira begitu ya. Orang lain adalah neraka kita. Jadi penilaian orang lain membentuk kita menjadi pribadi yang lebih jauh. Jadi hilangnya kebebasan pada diri kita itu karena kita terlalu fokus kepada penilaian orang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.